Shalom Aleihim, Besem Yesua Hamasiah, salam sejahtera di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bersama saya Pendeta Henry Tandianta MPS. Kali ini saya akan membahas sebuah tema, mungkin dulu pernah ada tapi mungkin belum begitu jelas. Dari Pak Demetrius ya, Sulardi. Pak Demetrius Sulardi dari kota mana ini ya? Oh, Jakarta. Pak Demetrius Sulardi sepertinya orang Katolik ini ya. Sepertinya ya, kalau lihat WA-nya sih ya. Pak Demetrius Sulardi di Jakarta ini mohon dibahas tentang ajaran tertulis versus tidak tertulis atau lisan. Ajaran tertulis versus ajaran lisan, saudara-saudara. Yang paling umum apa? Tritunggal itu tidak tertulis, tapi itu termasuk ajaran lisan. Tepuk jidat ya. Saya itu mantan Tritunggal, yaitu mantan Dedengkot Tritunggal 35 tahun ya. Sudah apal Bapak Ibu Saudara, berlindung di balik ajaran lisan. Ya. Memang tidak tertulis di Alkitab, sebab Tritunggal itu ajaran lisan katanya, berlindung di balik lisan. Mari kita ini ayat Alkitab itu very clear kok. Very clear ya. 2 Tesalonika 2 ayat 15. 2 Tesalonika 2 ayat 15 ya. Paulus bilang ada ajaran lisan, ada ajaran tertulis. Tuh Pak, banyakan mana Pak antara ajaran lisan dengan ajaran tertulis? Yohanes 21 ayat 25. Lebih banyak ajaran lisan. Sebab Yohanes 21 ayat 25 nulis begini, kalau semua ditulis di kitab, dunia ini nggak muat. Maksudnya apa? Ajaran lisan itu jauh lebih banyak dari ajaran tertulis. Lalu standarnya apa Pak? Standarnya adalah 1 Korintus 4 ayat 6. Jangan melampaui apa yang tertulis. Maksudnya silahkan Anda menjabarkan ajaran lisan, tapi tidak boleh bertentangan dengan yang tertulis. Itu maksudnya. Kemudian standar lain adalah Galatia 1 ayat 6 sampai 9. Ada Injil Kristus, ada Injil lain. Wes gitu saja. Saya ulang ya, memang benar 2 Tesalonika 2 ayat 15 ada ajaran lisan, ada ajaran tertulis. Yohanes 21 ayat 25 di situ menyebutkan ajaran lisan jauh lebih banyak dari ajaran tertulis. Tetapi standarnya adalah 1 Korintus 4 ayat 6 yang ditulis oleh Paulus juga, jangan melampaui apa yang tertulis. Kemudian standarnya lagi Galatia 1 ayat 6 dan 9. Hati-hati ya, ada Injil Kristus, ada Injil lain. Mari kita terapkan. Ya. Saya ngambil 2 tokoh sajalah ya. Ajaran lisan yang dilakukan oleh Yesus. Yesus itu juga mengajarkan banyak ajaran lisan, tidak hanya yang tertulis ini. Contoh, waktu Yesus mau dibaptis oleh Yohanes di dalam Matius 3, mulai dari ayat mungkin 13, 14, 15, 16. Di ayat 14 misalnya ya. Yesus, jangan aku yang membaptis gitu. Kan mestinya engkau yang membaptis aku, kata Yohanes Pembaptis. Terus Yesus bilang apa di ayat 15? Sudahlah, jalanin aja karena memang harus terjadi seperti itu. Lalu terjadilah pembaptisan di ayat 16 yaitu begitu Yesus selesai dibaptis, maka di ayat 16 dikatakan Yesus segera keluar dari air. Kira-kira sebelum pembaptisan Yesus ngasih penjelasan nggak ke Yohanes? Pasti. Cuman ditulis di ayat 16 Yesus segera keluar dari air. Rinciannya nggak ditulis kan? Artinya ada banyak hal lisan yang nggak tertulis. Lalu kita tidak boleh bertentangan dengan ini. Yuk, Matius 3 ayat 16. Yesus nyembul dari air. Berarti penjelasannya bagaimana? Yesus menjelaskan ke Yohanes, baptis saja. Caranya nanti aku nyemplung, kamu juga nyemplung. Lalu kamu tekan kepalaku ini. Aku berdiri, duduk, aku berdiri lagi. Maka tidak bertentangan dengan Matius 3 ayat 16. Jangan melebihi yang tertulis. Benar ya Pak, berdiri,
teken nongol lagi. Maka Yesus segera keluar dari air. Menjadi beda ketika Anda menafsir, baptis boleh percik. Nah, ini dia. Kalau percik bagaimana mau keluar dari air? Itu namanya tafsir. Itu bukan ajaran tidak tertulis. Kekristenan memberi peluang kepada banyak sekali ajaran lisan untuk dijelaskan. Kata kuncinya adalah tidak boleh melampaui dari yang tertulis, dan ingat, ada Injil Kristus, ada Injil lain. Ya, begitu Anda kok ini melampaui ya, bagaimana itu Yesus keluar dari air, kok sekarang kita baptisan percik nggak masuk air lagi? Ya, belum nanti kalau dilengkan misalnya di dalam Kisah 8 ayat 38, itu Sida-Sida dan Filipus turun nyemplung ke air. Udah makin parah itu, ya. Penafsiran Anda atau ajaran dongeng, yang saya menyebut ajaran dongeng yang tidak berdasar tertulis, ya. Sebenarnya boleh sih orang itu mencari tahu dengan ajaran-ajaran tidak tertulis, cuman sayangnya orang malah justru melupakan standarnya adalah tidak boleh melampaui yang tertulis, terus tidak boleh itu Injil lain. Itu contoh nomor 1 soal baptisan. Pasti Yesus menjelaskan ke anak buah juga, ya. Misalnya di dalam Yohanes 3 ayat 22, Yesus membaptis murid, ya. Nggak dijelasin kan baptisannya gimana, ya. Terus Yohanes 4 ayat 1, murid-murid pun membaptis, nggak jelasinnya. Cuman ada soal baptisan itu di Matius 3 ayat 16, nyembul dari air. Kemudian Matius 28 ayat 19, dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Maka kita pasti tahu ketika Yesus menjelaskan baptisan kepada para murid, ya, nanti gini ya, nyemplung gini dalam nama Bapa, Anak, Roh Kudus. Clear? Contoh lain, aku dan Bapa adalah satu. Ini Yesus ya toh. Aku dan Bapa adalah, orang pusing dong. Aku dan Bapa adalah satu, apa ya maksudnya Yesus ya? Sedangkan kami tahu, para rasul itu tahu, engkaulah Bapa kekal. Kok engkau masih nyebut-nyebut Bapa sih Yesus gitu? Aku dan Bapa adalah satu, apa sih maksudnya? Siapa lihat aku, lihat Bapa. Aku dan Bapa adalah satu, Yohanes 10 ayat 30. Siapa lihat aku, lihat Bapa, Yohanes 14 ayat 9. Bapa tidak pernah memperdengarkan suaranya, Yohanes 5 ayat 37. Ngomong gampangnya, Bapa itu nggak bisa bicara, nggak bisa berfirman. Pasti rasul-rasul bingung. Terus gimana jelasinya Yesus? Ini kan tidak tertulis ya toh, tidak tertulis ya. Tertulisnya adalah semua kita itu tidak boleh melebihi dari atau tidak boleh melampaui yang tertulis di dalam Yohanes 16 ayat 25. Ya. Aku selama ini aku memberitakan Bapa itu dengan kiasan, ya. Maksudnya kiasan diriku sendiri. Aku itu di surga sebagai Allah. Kan Yesus Bapa kekal itu, Yesus adalah Allah yang menjadi manusia. Ya, pasti itu dijelasin ke murid, aku itu adalah Allah yang menjadi manusia. Lalu kenapa aku kok memanggil Allah itu Bapa? Ya, sebab aku kan Bapa kekal. Bapa itu adalah kiasan diriku sendiri sebagai Allah di surga sana, ya. Aku juga harus doa kepada Allah dong, kepada diriku sendiri. Makanya aku memakai kiasan Bapa. Itu pasti penjelasan secara lisan oleh Yesus. Menjadi masalah adalah ketika Anda menafsir, Anda melampaui ini. Bapa itu masih abadi. Yesus saja ngomong kok, nanti habis ini aku udah nggak doa ke Bapa, udah nggak sujud lagi pada Bapa. Hari ini Anda masih meyakinin Yesus di surga sujud pada Bapa. Itu namanya tafsir, ya. Karena Anda melampaui. Yesus saja ngomong di Yohanes 16 ayat 26, aku tidak lagi berdoa kepada Bapa. Lah kok Anda masih meyakini Yesus di surga sujud doa pada Bapa, lalu Allahmu masih Yesus, masih Bapa. Ya, salahnya di situ ya. Oke, clear? Ya, oke. Sekarang tokoh kedua yang saya mau ambil contoh, Paulus. Ini kan Paulus yang bicara soal yang lisan dan tertulis ya. Oke,
Misalnya kata Bapa yang ditulis oleh Paulus. Paulus itu menulis tentang Bapa sejak dari Roma 1 ayat 7 sampai Filemon 1 ayat 3. Di situ muncul kata Bapa. Pertama kali Paulus ngomong soal Bapa itu Roma 1 ayat 7, diakhiri dengan Filemon 1 ayat 3. Sekarang pertanyaannya, pasti orang timbul pertanyaan, loh Paulus kok kamu nulis tentang Bapa toh? Lalu Paulus pasti menjelaskan dengan ajaran lisan. Gini loh, teman-teman, murid-muridku kan Paulus punya banyak murid juga. Aku kan nggak pernah kenal itu Bapa. Yang Yesus dulu sujud dan doa pada Bapa, aku nggak pernah kenal. Aku nggak pernah dengar Yesus ngomong-ngomong tentang Bapa, tentang doa Bapa kami. Aku nggak pernah dengar. Aku tahu Bapa itu karena aku baca Perjanjian Lama, Yesaya 63 ayat 16. Di situ ada Bapa. Bapa adalah Allah. Ya, Yesaya 9 ayat 5, Yesus yang ke bumi itu, yang jadi manusia itu Bapa kekal. Aku tahu itu karena aku membaca kitab Yesaya. Ya, makanya aku menulis Bapa. Bapa yang aku maksud adalah Bapa kekal, Yesus Kristus itu. Makanya Paulus bisa menulis di dalam Roma 9 ayat 5, Yesus adalah Allah yang harus dipuji selama-lamanya. Karena Paulus ngerti, itu beda dengan Anda yang mau berlindung demi alasan itu lisan, terus kami menyatakan bahwa Paulus pun juga masih menulis tentang Bapa, berarti Bapa masih ada, masih disembah Paulus. Beda, saudara. Paulus nggak pernah ketemu Yesus, benar? Nah, ya. Itu nomor 1. Nomor 2, kenapa Paulus membaptis dalam nama Tuhan Yesus? Ya, kan Paulus tentu Paulus ada penjelasan secara lisan ya. Kan aku nggak pernah ketemu itu Yesus yang namanya mengajar baptisan Bapa, Anak, Roh Kudus seperti para rasul-rasul. Aku nggak pernah tahu. Pokoknya aku itu taunya ketika Yesus menobatkan aku tobat lihat Yesus sebagai Tuhan. Ya maka aku membaptis dalam nama Tuhan Yesus. Ya, penjelasan ini tidak pernah tertulis di Alkitab, tapi tahu-tahu Paulus sudah membaptis dalam nama Yesus Kristus di dalam Kisah 19 ayat 5. Ya, karena Paulus itu ketemu Yesus kan, Yesusnya sudah Tuhan, nggak pernah ketemu Yesus manusia. Misalnya Kisah 9 ayat 5 ya. Ya, Paulus tidak pernah dengar baptisan Bapa, Anak, Roh Kudus, nggak pernah dengar. Paulus taunya pokoknya Yesus itu Tuhan, Yesus itu Allah, Allah itu Roh. Ya. Contoh ketiga, Allah itu Esa yang ditulis oleh Paulus di dalam 1 Timotius 2 ayat 5, kan Timotius tulisannya Paulus juga. Lalu Paulus juga menulis hal yang sama, Galatia 3 ayat 20, Esa itu artinya satu. Ya. Terus Roma 10 ayat 12, Esa itu juga satu. Anda jangan berlindung di balik ajaran lisan. Esa itu kan bisa saja kesatuan. Itu namanya tafsir. Ya, Anda boleh saja ya memahami pasti ini Paulus ini jelasin apa yang dimaksud Esa, tetapi ada standarnya. Ternyata Esa ditulis oleh Paulus juga di Galatia 3 ayat 20 maupun Roma 10 ayat 12. Esa itu artinya satu, bukan kesatuan. Paulus juga bagus menulis juga tentang kesatuan ya, supaya membedakan mana esa, mana satu, mana kesatuan. Efesus berapa ya? Kesatuan itu Efesus berapa ya? Efesus 4 ayat 3 mungkin ya, itu kesatuan ya. Kesatuan roh ya, kesatuan roh. Terus Efesus 4 ayat 13 ya, itu kesatuan roh itu ya. Di situ ya. Jadi ada beda antara satu dan kesatuan ya. Bapak Ibu Saudara, clear ya. Sekali lagi saya mengingatkan betul bahwa Alkitab itu ada ajaran lisan, ajaran tertulis, bahkan ajaran lisan jauh lebih banyak. Gini nih, cluenya, kata kuncinya nih. Kalau Anda sudah benar dulu, Anda memahami yang tertulis dulu benar, maka Anda sedikit sekali Anda membutuhkan penjelasan lisan, sedikit sekali. Tapi kalau Anda yang tertulis saja nggak paham, maka Anda paling demen berselancar di dunia yang tidak tertulis, yang lisan. Lalu ngawurologi, super ngawur. Allah yang satu, ya toh, karena Anda berselancar di dunia
ayat-ayat yang tidak tertulis, yang lisan, Allah satu jadi tiga, tiga tapi satu. Anda lupa standarnya tidak boleh melebihi yang tertulis, kecuali kalau di Alkitab tidak ditulis. Oh, ditulis kok satu kok. Anda bilang tiga tapi satu, itu namanya tafsir, ya. Terus misalnya lagi Allah itu pribadi, ya. Allah itu roh, sudah ada ayatnya, Yohanes 4 ayat 24. Lalu Anda berselancar di dunia maya yang namanya ajaran lisan. Lalu Anda pikir Allah itu pribadi, hakikat, manifestasi, ya. Karena Anda berselancar di dunia maya, di dunia lisan. Anda tabrak-tabrak yang tertulis, itu yang nggak boleh, ya, dan lain-lain. Ya udahlah, nggak usah ngomongin itulah. Karena saya dedengkot Tritunggal dulu ya, 35 tahun. Jadi ilmu Anda tentang Tritunggal dijamin satu sekuku hitam saya. Anda doktor Tritunggal, dijamin pemahamanmu tentang Tritunggal sekuku hitam saya. Saya ini dedengkot Tritunggal. Kenapa saya bisa ngerti Allah Esa? Karena saya dedengkot. Anda yang belum jadi dedengkot Tritunggal nggak akan paham Allah Esa. Jadilah dedengkot dulu. Ya, makanya nggak usah ceramah di depan HTD, mau ceramah Tritunggal. Ilmumu cuman sekuku hitam saya tak kasih tahu. Ya, Anda berselancar di dunia yang namanya ajaran lisan. Kalau Anda sudah jadi dedengkot Tritunggal, pasti Anda akan paham Alkitab. Oh bener, HTD bener. Ya. Anda belum jadi dedengkot, masih jadi setengah-setengahnya, keluar-keluarnya minta ampun. Ya, nggak usah pamer Tritunggal di depan saya. Saya ini biangnya Tritunggal. Ayo. Karena saya jadi biang Tritunggal, maka saya paham Alkitab. Sekarang ngerti, Allah itu esa. Satu, roh maha hadir, Yesus Kristus. Siapa yang memunculkan itu di Indonesia? Allah itu satu, roh maha hadir, yaitu Yesus Kristus. Siapa yang memunculkan ini? HTD, karena HTD dedengkot Tritunggal dulu. Anda yang belum jadi dedengkot nggak akan paham kayak gini. Serius Pak, serius. Tetap bersama saya, Pendeta Henry Tandianta MBS. Haleluya.